Wacana pembubaran DPR mencuat di tengah kekecewaan publik pasca kenaikan tunjangan anggota DPR. Warganet pun ramai membicarakan dekret Presiden 23 Juli 2001 yang dikeluarkan mantan Presiden Gus Dur. Pertanyaannya, apakah pembubaran DPR memungkinkan? Simak informasi selengkapnya di Voi hari ini. Kekesalan masyarakat terhadap DPR memuncak pasca naiknya tunjangan, yang mana totalnya mereka menerima gaji dan tunjangan lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Ditambah karena pernyataan pimpinan DPR yang berbeda-beda dan berubah-ubah. Awalnya pada 19 Agustus, Wakil Ketua DPR Adis Kadir menyatakan tunjangan beras naik menjadi 12 juta dan tunjangan transportasi menjadi 7 juta. Namun keesokan harinya, ia mengklarifikasi bahwa tunjangan beras tetap 200 ribu per bulan. Yang pasti, anggota DPR periode ini akan mendapatkan tunjangan perumahan sebesar 50 juta per bulan sebagai pengganti rumah dinas. Kenaikan tunjangan yang dibiayai APBN memicu amarah publik. Kekesalan publik diperparah dengan video sejumlah anggota DPR yang joget-joget di sidang tahunan MPR. Aksi tersebut dianggap tidak menunjukkan empati kepada masyarakat. Atas dasar kekecewaan ini, seruan untuk membubarkan DPR semakin nyaring. Seruan ini mengingatkan kita pada peristiwa bersejarah yang terjadi pada 23 Juli 2001. Saat itu, Presiden Gus Dur atau Abdurrahman Wahid mengeluarkan dekret presiden yang bertujuan membekukan MPR dan DPR. Dekret ini lahir dari ketegangan politik yang memanas antara Gus Dur dan DPR, terutama setelah adanya isu penggunaan dana Bulog dan Brunei. Meski tuduhan tersebut belum terbukti, DPR tetap menggelar sidang istimewa untuk memakzulkan Gus Dur. Berikut isi dekret Presiden 23 Juli 2001 yang dibacakan oleh juru bicara Presiden Gus Dur, yakni Gus Yahya. Kami selaku Kepala Negara Republik Indonesia terpaksa mengambil langkah-langkah luar biasa dengan memaklumkan: 1. Membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI. 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu 1 tahun. 3. Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Namun dekret tersebut ditolak oleh MPR. Saat itu MPR RI dipimpin oleh Amin Rais. Sidang istimewa tetap digelar dan memutuskan untuk mencabut mandat Gus Dur sebagai presiden. Gus Dur pun dimakzulkan. Meskipun sampai hari ini, kasus hukum yang dituduhkan kepada Gus Dur tidak pernah terbukti secara sah. Tepat pasca Gus Dur dimakzulkan, pada 23 Juli 2001 di gedung MPR RI, Wakil Presiden Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, dilantik menjadi Presiden RI kelima. Pertanyaannya, apakah membubarkan lembaga legislatif setingkat DPR memungkinkan? Bukan itu jalan keluarnya, membubarkan. Baik. Jalan keluarnya itu memperbaiki. Karena kalau parlemen dibubarkan, siapa yang kontrol presiden? Kita kan bekerja dengan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu ada presidensil, ada parlementer. Dua-dua sistem pemerintahan itu membutuhkan parlemen. Butuh dua-duanya itu. Satu sebagai pelaksana kekuasaan di parlementer, satu sebagai pengawas presiden. Nah, jadi kalau tidak ada DPR-nya, apa? Saya nggak tahu. Bayangannya kalau DPR dibubarkan, maksudnya DPD tetap ada. Tergantung tergantung maksud membubarkan itu apa. Membubarkan DPR sekarang, lalu menyuruh membuat pemilu secepatnya, atau membubarkan DPR secara lembaga, secara keseluruhan. Kalau yang dilakukan Gus Dur itu bukan membubarkan DPR, tapi membekukan DPR kan, karena DPR-nya DPR saat itu dia hilangkan. Dan biasanya dalam konteks itu pemilu dipercepat, seperti yang terjadi misalnya di Dekret 5 Juli juga kan. Dekret 5 Juli itu kan membekukan, yang dilakukan oleh Soekarno, membekukan DPR. Iya. Nah, makanya tergantung ide membubarkan itu maksudnya apa tadi. Kalau membubarkan
DPR sekarang diberhentikan semuanya, lalu pemilu dipercepat, saya kira menyelesaikan masalah juga, karena masalah kita itu di partai politiknya. Masalah kita itu di partai politiknya, jadi bukan di DPR-nya. Mau perbaiki parlemen, mau tidak mau itu berangkatnya bukan dari parlemen, tapi berangkatnya dari memperbaiki partai politik. Nah, soal perbaikan partai politik udah banyak sekali dibahas, dan memang pekerjaan yang tidak mudah, misalnya memperbaiki pendanaan, membuat demokratisasi, ya kan, menyederhanakan sistem kepartaian, ada banyak sekali di panjang-panjang loh. Seruan untuk pembubaran DPR terus bergema, merefleksikan dalamnya jurang kepercayaan antara rakyat dan wakilnya. Akankah suara rakyat kali ini didengar atau hanya akan menjadi catatan sejarah yang berulang?